Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fih. Maka menggelincirkan keduanya syaitan daripada surga. Wa qulna ihbitu, maka kami firmankan, ihbitu, turunlah kalian, ba'dukum li ba'din, sebagian kamu sekalian, li ba'din, dengan sebagian yang lain, aduun, menjadi musuh. Jadi kalian di dunia itu memang tempat berkelahi. Dunia ini tempat berkelahi, tempat perselisihan, tempat berkompetisi. Inilah dunia. Makanya kalau orang kepingin mendapatkan kedamaian yang abadi di dunia, nggak dapat. Pernah Rasulullah SAW berjumpa dengan Sayyidina Jibril alaihi salam. Beliau melihat Sayyidina Jibril saat itu, karena orangnya, sosoknya Sayyidina Jibril itu sosoknya, tampilannya tuh selalu tegang, selalu serius. Nabi bertanya, ya Jibril, pernahkah engkau tertawa, tersenyum? Minimal pernah tersenyum. Kata Sayyidina Jibril, pernah ya Rasulullah. Kapan itu? Dalam rangka apa engkau tersenyum? Sayyidina Jibril mengatakan, aku tersenyum melihat orang yang mencari kebahagiaan hakikat di dunia, yang mencari kesenangan di dunia. Allah semenjak menciptakan dunia ini, Allah tidak pernah menciptakan kesenangan di sini. Cuman sawang sinawang, kata orang Jawa. Yang belum menikah melihat, waduh, jangan-jangan kalau nikah itu enak. Kata siapa? Tanyakan yang sudah nikah. Hah? Yang sudah nikah kepingin, ini kalau punya anak pasti mantap ini. Punya anak, kata siapa enak? Oh mungkin kalau anak 2, anak 3. Oh mungkin kalau punya istri 3 lebih mantap lagi. Tambah stres. Apalagi minyak goreng naik begini. Hah? Oh jangan-jangan nanti kalau sudah punya cucu, cepat punya cucu, nikahkan anak cepat-cepat, punya cucu, tambah stres. Jadi kita ini sawang sinawang toh. Mungkin jadi pejabat itu enak ya. Saya melihat Pak Haji seperti sini enak, orang kantor, mungkin enak beliau ini. Kata siapa? Beliau juga stres itu. Mikir anggota umat yang kadang-kadang, aduh ini sekolah kadang-kadang masuk nggak masuk. Beliau stres juga. Tapi beliau lihat saya juga senang. Ustaz Ismail ini senang kemana-mana, nggak ada beban. Kata siapa? Beban ada juga Pak. Ada. Kita semua ini punya problem. Dunia ini memang tempat masalah. Dunia ini tempat memang berpeluh-peluh, tempat berkeringat, tempat capek. Nggak ada ceritanya kalau mau beristirahat yang benar-benar istirahat itu nanti setelah meninggal. Asal beriman, amin. Orang-orang beriman itu akan diberikan tempat istirahat yang terbaik, tempat tinggal yang terbaik di surga Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini memang bukan untuk tempat senang-senang. Memang untuk jatuh bangun, tempat berkelahi, tempat bermusuhan. Yang penting kuncinya, tanda kutip, yang penting walaupun berkelahi, walaupun berdebat dan seterusnya, bahkan termasuk baku bunuh, yang penting mendapatkan ridho Allah. Itu kuncinya. Walaupun susah, yang penting dapat ridho Allah. Jangan berkelahi tapi dapat neraka. Sudah capek-capek, di sana juga capek. Begitu intinya. Kalau tempat permusuhan memang tempatnya di dunia nih. Coba lihat ayatnya. Ihbitu wa qulna, dan kami firmankan, ihbitu, turunlah kalian semua, ba'dukum, sebagian kalian, li ba'din, dengan sebagian yang lain, aduun, menjadi musuh. Apa yang tidak bermusuhan? Bahkan orang ingin menciptakan perdamaian saja lewat permusuhan. Bikin undang-undang berkelahi dulu. Padahal undang-undangnya tujuannya untuk baik itu. Kita ciptakan kedamaian. Apa enggak ada pertikaian? Di PBB enggak ada perkelahian, di DPR enggak ada perkelahian, semua perkelahian. Perkelahian itu jangan dikonotasinya kalau berkelahi pakai fisik toh, jangan. Perkelahian pemikiran, polemik namanya. Adu argumen, macam-macam. Intinya kita tempat di dunia ini memang tempat untuk itu. Yang penting ta'awwanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awwanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kan intinya ada di situ. Yang penting kita permusuhan-permusuhan untuk tujuannya tolong-menolong, untuk kebaikan dan takwa. Di situ intinya. Ini tidak berkelahi untuk membela yang salah, membela yang bayar. Enggak boleh.
berkelahi, berselisih, membela yang benar, bukan membela yang bayar. Kalau membela yang bayar itu yang kacau. Setuju? Nah, begitu. Kalau perkelahian ini udah biasa, jangan mengatakan, nah akhirnya apa? Tujuan ini lebih parah lagi nih. Tujuan supaya negeri aman, akhirnya mencampur adukan antara semua agama. Nggak cocok malahan itu. Kan sekarang begitu tujuannya, supaya NKRI aman, maka agama ini harus kita kolaborasi. Makanya salamnya itu seperti apa tuh? Salam kacau, assalamualaikum, selamat pagi, om, semua. Terakhirnya salam saja. Itu udah diterapkan itu. Semua pejabat-pejabat di pusat khususnya, kalau mau memberikan salam, semua salam harus diucapkan. Seakan-akan kalau kita tidak mengucapkan salam semua salam itu kita nggak NKRI. Ini pemikiran yang salah. Orang itu NKRI ini dia tidak harus seragam. Biarkan berbeda, tapi dengan perbedaan kita bersatu. Gitu, satu tujuan, Bhinneka Tunggal Ika. Islam mengakomodir itu. Islam itu sudah tahu dari dulu memang kita sudah berbeda. Dan perbedaan ini bukan menjadikan kita berpisah, enggak, bahkan itu satu kekuatan. Betul? Begitu, biarkan saja dia berbeda. Enggak usah agama Nasrani kepingin seperti Muslim, Muslim seperti Nasrani, enggak, itu malah aneh. Kau ini sebenarnya perempuan apa laki-laki? Kenapa? Wajahmu ini ada jenggot, tapi kau pakai rok. Nah, itu modelnya sekarang kan begitu. Jadi semua mau dicampur-campur ini. Itu enggak boleh. Enggak boleh seperti itu, malah merusak akidah, merusak agama. Itu kan begitu, agama sama saja. Sama dari mana? Enggak bisa sama. Jelas ya? Halo? Nah gitu. Jadi biarkan saja kita bertengkar, biarkan saja, itu sudah biasa. Bahkan pendahulu kita untuk mendirikan NKRI ini, mereka berdebat habis-habisan. Untuk merumuskan NKRI ini berdebat. Pak Karno berdebat, Dr. Supomo, dan seterusnya semua berdebat, biasa saja. Apalagi kita sudah memilih negara demokrasi. Demokrasi itu negara bicara, negara protes, biasa. Kok alergi orang yang mengkritik? Oposisi itu biasa. Kecuali kalau negara absolut, negara monarki, negara kerajaan, itu memang nggak boleh ngomong banyak. Karena kenapa? Kompensasinya ada, raja memberikan semua kebutuhan masyarakat, tapi nggak boleh protes. Seperti di Arab, di Singapura ada demo, nggak ada demo, tapi semua dijamin. Itu bedanya. Kalau negara demokrasi, semua boleh protes. Di Amerika itu, bahkan Donald Trump itu bisa dibikin boneka, dihajar, dihina, nggak ada apa-apa, biasa saja. Indonesia kan nggak sejahat itu. Demokrasi kita tetap masih punya adab. Jadi protes biasa, nggak usah alergi. Kalau nggak mau diprotes, makanya jangan naik ke atas. Turun aja di bawah, nongkrong aja di bawah, aman. Tapi kalau kau sudah naik ke atas, apalagi menguasai semua potensi negeri ini, maka harus dicurigai. Setiap pemimpin, setiap penguasa itu harus dicurigai. Begitu, itu biasa. Karena dia berkuasa, dia mengatur semua urusan kita. Memang harus hati-hati. Kalau nggak mau ya dibawa, biasa saja kehidupan ini. Ini sudah merupakan nas di dalam kehidupan. Ketika kita turun di dunia ini, memang pertengkaran itu sudah biasa, pasti. Yang penting sekali lagi untuk mencari kebenaran, bukan untuk membela yang bayar atau mencari kemenangan. Kalau sudah mencari kemenangan itu parah. Kalau mencari kebenaran, insya Allah kita akan dapat. Ketika kita kalah, kita mengakui. Ketika kita benar, maka kita yang diakui. Enak. Walakum, dan bagi kamu sekalian, fil ardi, di muka bumi, mustaqarrun, tempat tinggal, diberikan tempat tinggal. Dunia ini cuma tempat tinggal sementara. Wa mata'un, dan kesenangan hidup, ilahin, yang punya batas waktu. Jadi dunia ini bukan tempat tinggal yang sebenarnya. Ini cuma tempat tinggal sementara. Wahai masyarakat manusia dan jin, bangun dari tidur. Dunia ini bukan rumah asli. Bahkan Imam Ali bin Abi Thalib menyampaikan, jangan pernah kalian merasa tentram di dunia ini. Jangan. Orang yang merasa tentram di dunia itu awal daripada kecelakaan.
Jangan. Dunia ini bukan tempat aman, bukan tempat tentram. Cuman sementara toh. Dan juga kesenangannya juga sementara. Betul, cuma sementara. Menipu maksudnya begitu.